Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur pagi hari ini kita masih boleh bersama-sama berkumpul, bersama-sama untuk kita boleh belajar merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita boleh bersama-sama belajar merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan, biarlah kiranya Tuhan boleh menyertai kita, sehingga apa yang boleh kita terima, apa yang boleh kita pelajari pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama duduk diam di rumah Bapa untuk kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Tadi kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, dan sebentar Tuhan kami merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh termeterai dalam setiap hati kami. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh hidup dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi teladan-teladan Kristus bagi orang-orang yang belum percaya di luar sana. Kami menyerahkan setiap kami Tuhan pagi hari ini, baik setiap kami yang ada di gereja maupun setiap kami yang pagi hari ini masih beribadah di rumah. Biarlah kiranya Kau sendiri Tuhan yang boleh menyertai kami, sehingga pagi hari ini Tuhan kami boleh menerima berkat yang daripada-Mu melalui kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami serahkan pagi hari ini Tuhan, kami siap menyambut berkat-Mu, hanya dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama diambil dari kitab 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang keempat. Kita akan buka bersama-sama. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang keempat. Mari kita perhatikan bersama-sama. Kita akan baca 1, 2, 3. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama. Saya beri judul bagian firman Tuhan pagi hari ini, menuju kedewasaan penuh di dalam Kristus. Ketika kita berbicara kata dewasa, seperti apa sih dewasa itu? Menurut pandangan kita, menurut gambaran kita sebagai orang-orang percaya, atau mungkin secara pribadi, ketika kita mendengar kata dewasa, dewasa itu yang seperti apa sih? Nah, seringkali konotasi orang mengkonotasikan kata dewasa itu berbicara orang yang sudah tua, orang yang sudah berumur, artinya yang sudah berpengalaman dengan asam garam dunia sampai darah tinggi, Pak Saudara. Nah, seringkali gambaran dunia, pandangan kita berbicara tentang kata dewasa, berbicara tentang usia, berbicara tentang umur. Nah, memang benar secara jasmani, secara kelihatan mata, orang yang dewasa mungkin digambarkan seperti itu ya. Orang yang sudah lanjut usia, orang yang usianya lebih daripada yang lain. Katakanlah usia 17 sampai sekian tahun, sampai 20, 30, 40, dikatakan orang yang sudah dewasa. Tetapi bagaimana dengan kerohanian, Saudara? Bagaimana dengan kehidupan orang yang percaya? Kalau secara jasmani, orang yang dalam kategori usia 17 sampai 20 tahun ke atas dikatakan sudah dewasa, tapi bagaimana dengan orang-orang yang percaya? Apakah orang-orang yang sudah percaya, yang sudah melayani Tuhan, yang sudah bergereja 17 tahun, 20 tahun ke atas bisa dikatakan dewasa secara rohani? Artinya tidak semudah itu, Bapak Saudara. Artinya ukuran dewasa secara jasmani dan rohani berbeda. Lah, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama menuju kedewasaan penuh di dalam Kristus. Seperti apa sih menuju kedewasaan penuh di dalam Kristus itu? Nah, kalau kita perhatikan bersama-sama, secara khusus di ayat yang kedua tadi dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertumbuhan kerohanian orang percaya seringkali dianalogikan dengan pertumbuhan sebuah pohon yang mengalami perkembangan. Sebuah pohon yang mengalami pertumbuhan dari sejak benih ditaburkan hingga bertumbuh menjadi sebuah pohon yang besar yang suatu hari akan menghasilkan buahnya. Seringkali gambaran kekristenan, kerohanian, pertumbuhan, kedewasaan rohani digambarkan demikian. Atau pertumbuhan seorang manusia yang mengalami perkembangan. Sejak lahir, bayi, hingga menjadi seorang dewasa yang berfungsi dengan baik. Sebagaimana dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Dari bayi yang baru lahir yang tidak bisa apa-apa, kemudian menjadi tumbuh, dewasa, sehingga dia mengerti apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan. Nah, seringkali ini analogi yang diberikan. Seringkali orang percaya dianalogikan dengan seperti ini. Ibarat pertumbuhan sebuah pohon. Pertumbuhan seorang anak dari baru lahir sampai tumbuh dewasa. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang bayi yang baru lahir saja digambarkan tidak serta-merta bertumbuh menjadi dewasa. Tidak mungkin bayi yang baru lahir tiba-tiba langsung bisa ngomong. Tidak mungkin bayi yang baru lahir tiba-tiba langsung bisa makan sendiri. Langsung bisa ini itu. Artinya apa? Tidak serta-merta tumbuh menjadi dewasa. Bayi tentu butuh perlindungan. Seorang bayi tentu butuh pengasuhan, butuh didikan. Artinya dalam setiap fase pertumbuhannya. Dari setiap tahapan yang harus dilalui. Bahkan mungkin nutrisinya pun disediakan sesuai dengan tingkatan usianya. Saat ini saya punya anak kecil, saya punya bayi. Saya ini kami benar-benar jaga asupan nutrisinya. Artinya kalau mungkin orang-orang zaman dulu, wes gak apa-apa. Anak segini wes badannya udah besar, udah bisa makan, dikasih makan saja gak apa-apa. Bahkan ada orang-orang tertentu yang bilang ke saya dan istri saya, wes gak apa-apa, bayi saiki iki pinter-pinter, bayi saiki iki wes beda karo bayi dhisik. Usia 2 bulan, 3 bulan dikasih makan gak apa-apa. Tetapi apakah itu baik untuk fase pertumbuhannya? Enggak. Makanya sebisa mungkin kami ASI eksklusif. Artinya paling tidak selama 6 bulan pertama, tidak cuma anak kami, semua bayi harusnya seperti itu. Ketika bayi baru lahir dia tidak bisa makan keras. Harus diasup dengan asupan nutrisi yang baik. ASI dulu paling tidak sampai 6 bulan. Setelah 6 bulan baru masuk masa empasi. Baru makan bubur, makanan yang agak keras. Begitupun proses selanjutnya. Ada tahapan, ada fase yang harus dilalui. Bahkan nutrisi yang harus dikonsumsi pun disediakan sesuai dengan tingkatan usianya. Ketika anak itu mulai menginjak usia sekolah, mulailah diberikan ajaran tentang kedisiplinan, tentang peraturan, tentang tanggung jawab, apa yang harus dikerjakan. Ketika dia salah harus diajari untuk berkata minta maaf. Ketika dia butuh pertolongan harus belajar kata minta tolong. Artinya tidak semena-mena aku mau ini, aku mau itu. Ketika dalam tingkatan ini harus ada pengajaran, ada fase, ada tahapan-tahapan tertentu. Bahkan ketika semakin dewasa akan semakin banyak yang dipelajari. Dan tentunya dari segi makanan serta cara mendidiknya pun akan berubah juga. Tidak seperti anak kecil yang didulang, dikasih susu, apa-apa diatur ini itu. Tidak. Tapi ketika anak ini sudah mulai dewasa, maka tahapannya pun sudah berbeda. Semakin dewasa semakin banyak yang dipelajari. Tentunya dari segi makanan, cara mendidiknya pun juga berubah. Makanan apa yang dimakan, didikan seperti apa yang harus diberikan, lingkungan seperti apa, tempatnya bertumbuh akan lingkungan di mana dia bertumbuh ini akan semakin menentukan seperti apa pribadinya kelak. Ketika seorang anak ini tumbuh di lingkungan yang tidak baik, lingkungan orang yang mungkin suka marah-marah, pada akhirnya pertumbuhannya pun juga akan terganggu. Sampai dewasa pun mungkin akan terpengaruh menjadi anak yang suka marah-marah. Ketika anak ini ada di lingkungan orang yang suka berbohong, ya sampai dewasa pun akan secara tidak langsung anak ini merekam. Anak ini perekam yang baik.
Nah, bagaimana didikan yang kita berikan? Lah, Bapak Ibu Saudara, kalau secara jasmani saja, secara kehidupan nyata saja seperti itu pertumbuhan manusia dari baru lahir sampai dewasa. Ada proses, ada tahapan yang harus dilalui, makanan yang berbeda-beda, proses tahapan yang berbeda-beda, prinsip yang sama juga sebenarnya terjadi dalam kehidupan kerohanian kita. Seorang yang baru lahir yang baru percaya Tuhan, menyerahkan dirinya kepada Tuhan, dapat diibaratkan seperti bayi yang baru lahir. Yang tidak ngerti apa-apa, yang perlu didulang, yang perlu dibimbing, yang perlu diberikan arahan. Ia sudah pasti membutuhkan tempat yang bisa menjaga. Dapat diibaratkan seperti bayi yang baru lahir. Sudah pasti membutuhkan tempat yang bisa menjaga, melindungi, memberikannya pengasuhan dalam pertumbuhan kerohaniannya. Artinya perlu dituntun, saudara. Apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dia lakukan. Artinya ketika seorang baru percaya, menyerahkan dirinya kepada Tuhan, enggak begitu saja dilepaskan, enggak. Harus dituntun, diberikan tahapan-tahapan. Bagaimana dia harus menjadi pengikut Kristus yang sejati. Sehingga boleh mencapai kedewasaan penuh di dalam Kristus. Seorang yang baru lahir juga sama seperti pertumbuhan jasmani. Perlu orang tua yang membimbing. Bahkan orang yang baru lahir baru juga butuh orang tua rohani yang memberinya makanan, yang mau mendoakan, bahkan yang mau mengarahkannya. Namun tidak sampai pada tahap itu, seorang yang terus bertumbuh rohaninya, orang itu akan mengalami fase di mana ia akan mulai dimuridkan, saudara. Nah, ini bedanya kerohanian dan jasmani. Ini bedanya kehidupan kerohanian di dalam Kristus dan kehidupan secara jasmani di luar sana. Dalam tahapan tertentu, seorang yang mengalami pertumbuhan lahir baru akan mulai masuk fase di mana dia harus dimuridkan. Supaya apa? Supaya karakternya dan kedewasaannya mulai bertumbuh. Dan sampai pada akhirnya orang itu mulai menghasilkan buah-buah di dalam hidupnya. Artinya tidak cuma menerima saja, tidak cuma maunya diberi saja, tetapi bagaimana dia mulai memberi buah. Bagaimana dia mulai bekerja memberi buah bagi Kristus. Mulai memuridkan orang lain dan karakternya semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Nah, ini loh tujuan yang utama menjadi murid Kristus. Bukan hanya sekedar, oh aku datang ke gereja, ya wes, tapi tidak ngerti tujuannya untuk apa. Bapak Ibu Saudara, dalam bagian firman Tuhan ini Rasul Petrus mengangkat masalah ini dalam suratnya. Ia menuliskan dan menunjukkan kepada orang-orang percaya bahwa ketika mereka dilahirkan kembali, ketika mereka menyerahkan diri mereka kepada Tuhan, adalah penting untuk tidak berhenti hanya sampai di fase itu saja. Artinya tidak cukup berhenti sampai aku menjadi orang Kristen. Aku percaya. Saya sering katakan bahwa menjadi orang Kristen itu gampang. Karena hanya cukup mengakui diri. Aku sudah Kristen. Gampang kan? Tapi untuk hidup sebagaimana menjadi orang Kristen yang sesungguhnya. Hidup dalam tatanan Kristus yang sesungguhnya itu tidak mudah. Butuh tahapan. Butuh fase demi fase yang harus kita lalui. Artinya ada fase pertumbuhan yang harus dilalui. Fase pertumbuhan rohani yang harus mereka capai dengan rela membuang hal-hal yang buruk. Dengan mengejar hal-hal yang ilahi dari Tuhan. Bukan lagi apa yang dunia tawarkan. Bukan lagi apa yang menguntungkan dalam diriku. Bukan lagi apa yang mampu Tuhan berikan padaku. Tapi sudah memikirkan apa yang ilahi. Apa yang mampu aku berikan untuk Tuhan. Bagaimana aku mampu menjadi berkat bagi orang lain. Artinya sudah mulai mengejar hal-hal yang ilahi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mencapai keserupaan dengan Kristus. Nah, ini loh kekristenan yang sesungguhnya. Bahwa kekristenan adalah gaya hidup. Bagaimana kita meneladani gaya hidup Kristus? Bukan hanya sekedar tahu Tuhan Yesus itu hidupnya seperti itu. Tapi bagaimana kita hidup sama seperti Kristus hidup. Hidup di dalam kasih yang sesungguhnya.
Sehingga kita boleh benar-benar mencapai keserupaan, kedewasaan penuh di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang menjadi pesan Tuhan bagi kita pagi hari ini. Kedewasaan rohani seseorang tidak dapat diukur atau dilihat dari seberapa banyak usia jasmaninya. Atau seberapa lama ia menjadi seorang pengikut Kristus. Banyak orang percaya yang walaupun secara usia jasmani, sudah dewasa 50, 60, 70 tahun. Mungkin secara jasmani dewasa, tetapi secara rohani masih termasuk kategori kanak-kanak. Kanak-kanak. Tuhan tidak menghendaki setiap kita, saya dan saudara, setiap orang-orang yang percaya hanya menjadi tua semata-mata dalam usia jasmani saja. Mungkin kita sering mendengar, tua itu pilihan, tua itu pasti tapi dewasa itu pilihan. Itu memang benar. Setiap orang yang hidup di dunia ini pasti akan tua sampai pada waktunya. Tetapi dewasa itu menjadi pilihan dalam kehidupan kita. Tidak bisa diukur bahwa orang yang sudah tua itu pasti dewasa. Tidak. Dewasa itu pilihan. Mau tidak kita memilih untuk menjadi orang yang dewasa? Bahkan ada anak-anak muda yang sudah dewasa secara pikiran. Tahu apa yang harus dikerjakan. Ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan kehendaki. Tidak hanya menjadi tua semata-mata secara jasmani, tapi juga menjadi dewasa di dalam banyak hal, termasuk di dalam kerohaniannya. Kerohanian yang bertumbuh. Setiap pemercaya yang sehat harusnya mengalami pertumbuhan rohani yang sehat juga dalam hidupnya. Bapak Saudara, kita telah banyak mendengar hari-hari ini tentang pertumbuhan gereja di luar sana. Ruangan-ruangan gereja yang lebih besar dan gereja-gerejanya juga jemaat yang begitu banyak, Bapak Saudara. Bagaimana gereja saling bersaing satu dengan yang lainnya. Gereja yang dikatakan dewasa, gereja yang dikatakan besar, katanya bahwa gereja yang memiliki jemaat yang banyak, fasilitas yang baik. Ketika fasilitas itu baik, menunjang jemaat yang banyak, menarik jemaat yang banyak, banyak orang-orang percaya demikian, Pak Saudara. Tapi yang harus kita pikirkan kembali, Pak Saudara, apakah bertambahnya jumlah orang-orang percaya yang memenuhi gedung gereja juga diiringi dengan pertumbuhan rohani dari anggotanya? Dan ini menjadi pertanyaan besar yang harus dipertanyakan bagi gereja-gereja Tuhan saat ini. Apakah ketika gedung gerejanya besar, jemaatnya banyak, tetapi benar-benar sudah terlayani semua jemaat? Apakah pertumbuhan rohani mereka sudah benar-benar bertumbuh secara dewasa penuh? Bapak Saudara, tidak salah ketika gereja bertumbuh menjadi besar. Tidak salah ketika gereja memiliki fasilitas yang baik. Ini menjadi fasilitas penunjang untuk pelayanan Tuhan. Baik. Tapi lebih utama adalah baik ketika mendengar gereja dengan segala program-programnya, program-program doanya, kelas-kelas dan program-program kegerejaannya, pembelajarannya. Namun adalah lebih baik untuk memperhatikan pertumbuhan rohani setiap individunya. Bagaimana pertumbuhan pribadi lepas pribadi setiap jemaatnya ini bertumbuh secara penuh. Mengerti tanggung jawabnya kepada Tuhan. Nah, ini yang menjadi pesan Tuhan bagi kita pagi hari ini. Ada dua pesan penting Tuhan yang harus ada dalam kehidupan kita. Apa yang harus dilakukan agar setiap orang percaya mengalami kedewasaan rohani yang baik? Yang pertama, kita buka 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang pertama. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Bapak Saudara, pesan Tuhan yang pertama yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini adalah apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengambil keputusan untuk membuang hal-hal yang tidak berkenan. Seperti apa hal yang tidak berkenan itu? Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang percaya, banyak pemercaya Kristus yang hanya mengejar aktivitas rohani saja dan berbagai pengetahuan di dalam Tuhan, namun melupakan satu hal. Mereka mengejar aktivitas rohani tetapi melupakan satu hal dalam kehidupan mereka, yaitu apa? Keputusan untuk membuang segala hal yang tidak berkenan. Banyak orang meninggalkan hal yang seperti ini. Banyak orang mengejar hal-hal yang berbau rohani, datang ke gereja setiap ada ibadah pasti datang. Aku tak membeli buku-buku rohani supaya ilmu teologi aku lebih baik.
Aku bisa menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kalau nanti dalam pertemuan-pertemuan ibadah ada orang yang bertanya, aku bisa menjawab. Seringkali banyak pemercaya Kristus hanya terfokus dengan apa yang tampak oleh mata. Kebutuhan-kebutuhan rohani saja, aktivitas-aktivitas rohani dan pengetahuan di dalam Tuhan. Tetapi banyak dari mereka melupakan satu hal, yaitu keputusan membuang segala hal yang tidak berkenan. Kira-kira apa saja hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Dalam bagian firman Tuhan, dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang pertama tadi dikatakan bahwa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yaitu apa? Kejahatan, tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan bersama-sama, kata membuang itu digambarkan seperti orang yang sedang melepaskan pakaiannya. Digambarkan seperti orang yang menanggalkan pakaiannya. Kalau kita tahu bersama ketika orang menanggalkan pakaian, ya berarti dilepaskan, tidak ada lagi yang menempel di tubuhnya. Dan mengganti pakaian yang baru. Sungguh-sungguh menanggalkan, kemudian mengganti dengan pakaian yang lain. Diganti dengan pakaian yang baru, hal yang baru. Orang-orang percaya harus membuang segala macam kejahatan. Karena apa? Kenapa kok kita harus membuang segala macam kejahatan? Karena kejahatan hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini saya mau katakan bagi kita sekalian, kalau kita mengaku diri kita sebagai pemercaya Kristus, kalau diri kita mengaku sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, berarti kita harus menanggalkan pakaian lama kita. Melepaskan hal-hal yang tidak berkenan. Jangan hanya sibuk fokus hal-hal yang apa yang tampak mata, tetapi tanpa kita sadari kita melupakan hal yang ini. Sehingga kita kelihatannya masih dalam aktivitas rohani, taat beribadah, sering belajar teologi, tetapi ternyata masih memendam sesuatu yang besar di dalam hatinya. Masih memendam kejahatan, masih memendam tipu daya, tipu muslihat, kemunafikan, kesombongan rohani. Lah ini yang paling berbahaya, saudara. Ketika ini menjerat hati kita. Nah, saudara, sebagai pemercaya Kristus, kita harus menanggalkan itu semua. Hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Menanggalkan kejahatan. Karena kejahatan hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jika pagi hari ini, jika hari ini, saya dan saudara mengaku diri kita mengenal Tuhan, Tuhan sebagai Allah dan Bapa kita, berarti kita harus meninggalkan segala macam itu dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan memanggil orang-orang yang percaya, bukan hanya sekedar datang beribadah saja, bukan hanya sekedar itu saja, ini itu saja, tetapi Tuhan memanggil kita dalam standar yang lebih tinggi, dalam ukuran yang lebih tinggi. Tuhan memanggil saya dan saudara, setiap orang-orang yang percaya, setiap pemercaya Kristus untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Tidak mudah terpikat oleh tipu daya dunia. Minggu yang lalu kita sudah belajar bersama-sama supaya kita berjaga-jaga senantiasa. Karena iblis itu digambarkan seperti singa yang sedang mengaum-ngaum, sedang melihat bagaimana dengan iman percaya kita. Goyahkah, kuatkah? Nah, iblis itu diibaratkan seperti singa yang sedang mengaum-ngaum. Tuhan mau supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi ditransformasikan oleh pembaharuan pikiran mereka, oleh pikiran kita, sehingga kita boleh berpikir hanya kepada Tuhan saja. Fokus kita hanya kepada Tuhan saja. Tuhan melihat kedalaman diri kita. Apakah kita hidup sama seperti orang-orang di dunia pada umumnya? Atau ada perbedaan dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mereka yang dilahirkan kembali dipanggil untuk berbeda. Berani tampil beda. Saya dan saudara, ketika kita pagi hari ini ada di tempat ini, berarti kita menjadi pemercaya Kristus. Artinya kita sudah dilahirkan baru. Ada tanggung jawab besar dalam diri kita. Kita dipanggil untuk berbeda. Berbeda dari siapa? Berbeda dari dunia. Artinya tidak mudah tergoda dengan apa yang dunia tawarkan dalam kehidupan kita. Artinya kita menjalani kehidupan yang menganggap dosa adalah sesuatu yang serius. Tidak main-main dengan yang namanya dosa. Benar-benar takut akan Tuhan. Kita dipanggil untuk menjalani kehidupan di mana pertobatan adalah urusannya sehari-hari dan kehidupan yang mencari kehormatan Yesus di atas segalanya. Artinya apa, saudara? Apa yang Tuhan mau itu di atas segala-galanya.
Ketika saya dan saudara mengaku diri sebagai umat-umat percaya, sebagai orang-orang kepunyaannya Tuhan, berarti kita harus mau menanggalkan ini semua. Apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Baik dalam hati kita, pikiran kita maupun perkataan kita. Lepaskan kejahatan, lupakan tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian, fitnah, kebohongan. Itu yang harus kita lepaskan dalam kehidupan kita. Saudara, ini pesan Tuhan yang pertama. Supaya kita boleh mencapai kedewasaan yang penuh di dalam Kristus. Kita harus mengambil keputusan untuk membuang hal-hal yang tidak berkenan. Mari kita lihat kedalaman hati kita. Bagaimana dengan kehidupan kita? Sudahkah kita melepaskan, membuang hal yang tidak berkenan dalam kehidupan kita? Diri kita sendiri yang tahu, saudara. Mari Bapak Saudara, kita koreksi kedalaman diri kita. Jika memang belum, mari kita mulai saat ini. Supaya kita boleh semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jika memang kita sudah mulai menata hidup kita, terus tata hidup kita, terus belajar mengenal Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita boleh semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hari lepas hari kita boleh memberi yang terbaik bagi Tuhan. Itu pesan Tuhan yang pertama. Apa pesan Tuhan yang kedua yang diberikan kepada kita supaya kita boleh mencapai kedewasaan yang penuh di dalam Kristus? Kita akan perhatikan 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang kedua. Ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Tapi saudara, kalau tadi yang pertama, kita diingatkan supaya kita mengambil keputusan untuk membuang hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apa tadi yang tidak berkenan? Kejahatan, tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, fitnah, bahkan kesombongan rohani yang ada dalam diri kita ini yang harus kita cabut akarnya. Kita buang, kita lepaskan. Kita ganti dengan pakaian yang baru. Kasih yang daripada Tuhan. Pesan Tuhan yang kedua dari 1 Petrus pasal yang 2 ayat yang kedua mengingatkan kepada kita supaya kita mengambil keputusan untuk terus merindukan pertumbuhan menjadi dewasa. Bapak Saudara, jika kita mau bertumbuh dewasa bukan hanya sekedar menanggalkan atau mengesampingkan hal-hal yang tidak berkenan saja, namun juga harus merindukan terjadinya pertumbuhan ke arah kedewasaan. Nah, seringkali banyak orang melupakan hal ini, saudara. Seringkali banyak orang hanya terfokus dengan apa yang kelihatan oleh mata. Apa yang dapat dilihat oleh orang. Tetapi seringkali kita melupakan hasrat dalam diri, dorongan dalam diri, kerinduan untuk bertumbuh semakin dewasa. Bapak Saudara, memiliki rasa kerinduan ini yang harus ada dalam kehidupan kita. Kita juga harus merindukan terjadinya pertumbuhan ke arah dewasa. Kalau kita perhatikan kata selalu ingin yang ada dalam ayat yang kedua, ini adalah kata yang sama dengan kata yang ditemukan dalam Mazmur pasal 42 ayat yang pertama. Kita akan buka Mazmur pasal 42 ayat yang pertama. Kitab Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang pertama. Di sana dikatakan, ayat pertama, ayat yang kedua, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Saudara, kata yang sama yang dipakai dalam bagian firman ini adalah sama seperti yang ditulis dalam Mazmur pasal yang 42 ayat yang pertama. Di mana seekor rusa merindukan air. Air bukan hanya kita butuhkan ketika kita haus saja, tapi kalau kita belajar ilmu pengetahuan alam, 80% apa yang ada dalam tubuh kita ini semuanya air, Pak Saudara. 90% apa yang ada di dunia ini semuanya air. Nah, Pak Saudara, dalam bagian Mazmur 42 ayat yang pertama, dijelaskan di mana seekor rusa merindukan air. Dalam ayat yang dikatakan demikian, seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Saudara, apakah kita menemukan kerinduan yang sungguh-sungguh? Pertanyaannya dalam diri kita sekarang yang perlu kita tanyakan. Apakah kita sudah menemukan kerinduan yang sungguh-sungguh di hati kita untuk Tuhan? Untuk mengenal Dia lebih baik, lebih dekat dengannya. Sudahkah kita memiliki kerinduan itu? Yang tahu ya diri kita sendiri. Ketika kita datang ke gereja, ketika kita datang beribadah, sudahkah hati kita ini benar-benar rasa-rasanya kangen sama Tuhan? Rasa-rasanya pengen kenal Tuhan?
Bukan hanya ketika dalam kondisi seperti ini, loh, saudara. Ketika kita sudah 3 bulan lebih kita tidak bisa beribadah, terus tiba-tiba kita diizinkan bisa beribadah, wah rasa-rasanya kangen dengan saudara-saudara seimanku. Nah, seandainya di luar itu semua, ketika mungkin tidak ada pandemi corona, setiap minggu kita bertemu, dalam pertemuan ibadah kita bertemu, coba kita lihat kedalaman hati kita. Adakah perasaan yang sama? Seperti itu. Aku merindukan Tuhan, rasanya kok kuangen. Nunggu minggu kok rasanya sepi banget. Adakah kerasa itu dalam diri kita? Untuk mengenal dia lebih baik lagi, lebih dekat lagi. Bapak saudara, bagian firman Tuhan yang kedua, pesan Tuhan mengingatkan kepada kita, supaya kita terus merindukan pertumbuhan menjadi dewasa. Rindu akan suara Tuhan. Bapak saudara yang dikasih Tuhan, ini merupakan tantangan bagi kita, setiap orang yang percaya hari-hari ini. Karena apa? Karena ada begitu banyak hal dalam hidup kita yang juga menyerukan perhatian dan ingin mengambil energi hasrat kita. Sehingga fokus kita dialihkan bukan hanya kepada Tuhan, tapi seringkali dunia menawarkan hal-hal yang apa yang diinginkan hati kita. Saudara, dalam bagian firman Tuhan ini, Rasul Petrus sedang mengatakan bahwa orang yang benar-benar dilahirkan kembali pasti merindukan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Orang yang dilahirkan kembali pasti merindukan Tuhan. Artinya ketika datang ke gereja bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi benar-benar aku kangen Tuhan. Aku rindu Tuhan. Itu yang harus ada dalam diri kita. Itu yang harus ada dalam hati kita. Saudara, pesan Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita bahwa kedewasaan itu adalah pilihan dalam diri kita. Mau tidak kita dewasa di dalam Tuhan. Artinya ketika kita mau dewasa di dalam Tuhan, tua pasti. Setiap orang pasti mencapai masa tuanya. Tapi dewasa itu pilihan kita. Untuk mencapai kedewasaan itu harus ada langkah iman yang harus kita lakukan. Ada 2 poin penting tadi yang bagian firman Tuhan ini sampaikan. Yang pertama, kita harus mengambil keputusan untuk membuang hal yang tidak berkenan. Yaitu apa? Kejahatan, tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Terus yang kedua, kita harus berani mengambil keputusan, melangkah untuk terus merindukan pertumbuhan menjadi dewasa. Ini menjadi pilihan dalam diri kita. Mau enggak kita melangkah untuk Tuhan? Mau enggak kita memiliki hasrat yang penuh untuk Tuhan? Bapak saudara yang dikasih Tuhan, mari kita menjadi seorang pemercaya yang benar-benar sungguh haus akan kebenaran firman Tuhan. Menjadi seorang percaya tidak cukup hanya sekedar hadir saja dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Tidak ada yang salah dengan hadir dalam setiap pertemuan ibadah, sebenarnya tidak ada yang salah. Tetapi alangkah lebih baiknya, alangkah lebih indahnya apabila dalam kehadiran kita ini disertai dengan keputusan untuk terus mau bertumbuh di dalam segala hal. Rindu akan kehadiran Tuhan, rindu akan firman Tuhan. Yaitu bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam pengetahuan, di dalam kedewasaan dan kepenuhan di dalam Kristus. Itu yang harus ada dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita boleh ada dalam pertemuan-pertemuan ibadah, ini proses belajar kita. Untuk kita boleh semakin bertumbuh, semakin mengenal di dalam Tuhan. Saudara, ini menjadi pesan Tuhan bagi kita pagi hari ini. Untuk mencapai kedewasaan penuh di dalam Tuhan, ada 2 pesan penting yang harus kita lakukan. Mengambil langkah iman, mengambil keputusan untuk membuang hal yang tidak berkenan, dan mengambil keputusan untuk terus merindukan pertumbuhan menjadi dewasa. Saudara, ini pilihan yang harus kita pilih. Mau tidak kita melangkah? Ketika kita benar-benar bersungguh-sungguh memiliki hasrat yang penuh bersama-sama dengan Tuhan, rindu akan hadirat Tuhan, kita akan mau melangkah. 2 pesan penting ini akan kita hidupi. Saudara, ini menjadi pesan penting dalam kehidupan kita. Saya rindu bagian firman Tuhan pagi hari ini boleh benar-benar termeterai dalam hati kita. Karena ini menjadi landasan bagi setiap orang percaya, bagi saya dan saudara untuk hidup terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita harus semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin terus belajar sehingga kita boleh mengenal Tuhan dalam hidup kita. Amin. Biarlah kiranya bagian firman Tuhan ini boleh menjadi pesan berkat bagi kita sehingga kita boleh terus belajar, sehingga kita boleh mencapai kedewasaan penuh di dalam Kristus. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadikan kami semakin mengenal Tuhan, menjadikan kami semakin mengerti Tuhan, apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh terus belajar mengenal Tuhan, perjuangan kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh semakin dewasa di dalam Tuhan. Kami boleh mencapai kedewasaan penuh di dalam Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus yang boleh senantiasa memimpin menyertai kami, sehingga kami boleh mencapai di titik itu.
Sehingga kami percaya, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Banyak orang boleh semakin mengenal Tuhan melalui setiap kehidupan kami. Kami serahkan pagi hari ini Tuhan, setiap kami yang ada di gereja maupun setiap kami yang pagi hari ini masih beribadah di rumah. Biarlah berkat kasih sukacita dan sejahtera penyertaan yang daripada Tuhan boleh turun atas setiap kami. Dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya nanti. Hanya dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.